Dan gongnya itu pas pamannya itu udah meninggal, dia disuruh nikah lagi sama paman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, Rama dan Sinta, akan mempresentasikan hasil review dari komik yang kita baca. Halo, nama saya Bunga Octavia Cahyani. Nama saya Aulia Putri Wulandari. Nama saya Azara Ramadita. Saya Dinda Putri Balkisiliandra. Saya Rahmadila Delia Putri. Saya Mesti Lestari. Saya Siti Musliha. Selamat menyaksikan. Dengar kata Rama dan Sinta, yang langsung ada di pikiran kamu pasti mengenai kisah percintaan antara dua tokoh utama yang epik itu, betul nggak, Del? Betul, setuju banget. Karena awalnya aku juga mikir kayak gitu, Put. Awalnya ya? Tapi setelah baca komiknya R.A. Kosasi nih, ternyata wah, ada cerita yang lebih kompleks dari itu loh, Put. Betul. Jadi R.A. Kosasi ini membawakan komik dari Rama dan Sinta, nggak ujuk-ujuk langsung Rama dan Sintanya aja, tapi dia juga menceritakan kisah-kisah raja-raja, kemudian dewa-dewa juga ada ya, dan tokoh-tokoh lain jauh sebelum mereka yang akhirnya tuh ya memicu kemunculan dari Rama dan Sinta itu tadi ya. Iya, betul banget. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini kita bakal ngebahas apa aja sih kelebihan dan kekurangan yang kita temuin nih di dalam komiknya Rama dan Sinta, mulai dari segi bahasanya, ceritanya, sampai ke nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Boleh. Dan tapi biar ringkas ya, kita batasi aja jadi satu kekurangan sama satu kelebihan, gimana? Setuju. Siapa dulu nih? Aku atau kamu duluan? Sweet. Oke aja. Satu kali aja ya. Oke. Batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Aku duluan ya berarti ya. Silakan. Kamu mau kekurangan atau kelebihan? Karena aku suka banget sama kisah Ramayana nih, jadi aku mau mulai dari nilai plusnya dulu kali ya. Kelebihannya dulu ya. Nah, menurut pandanganku nih ya, Put, R.A. Kosasi itu berhasil sih mengadaptasi kisah Ramayana yang super duper panjang, super kompleks, jadi dalam bentuk komik. Belum lagi dia ini berhasil menyesuaikan dengan selera pembaca Indonesia. Salah satunya dengan menyederhanakan ceritanya tanpa ngilangin inti dari kisahnya. Emang sih alurnya itu agak kompleks ya, tapi aku sangat terbantu sama gambar-gambarnya, sama ilustrasi-ilustrasinya yang sangat membantu aku untuk memahami peristiwanya, terus juga suasana ceritanya, sampai ke hubungan antar tokohnya. Jadi lebih enak dibandingin sama tulisannya aja. Betul, setuju sih. Jadi bisa membantu pembaca yang tadinya tuh belum familiar lah ya sama kisah dari epos Ramayana ini lah ya. Iya, terus juga gambar-gambarnya cukup detail kan, Put? Betul. Dari pakaiannya, terus dari suasana kerajaannya, sampai ke penggambaran karakter-karakternya. Jadi kita tuh sebagai pembaca sekalian gitu mengeksplorasi, mengenal budaya yang ada di dalam komiknya ini, Put. Iya. Nah, kalau kamu nih, Put, nilai plus dari kamu dalam komik ini tuh bagian apa? Kalau aku jujur itu maksudnya yang aku tangkap gitu ya, itu malah nilai moral tradisionalnya dia. Oh iya, yang kayak gimana tuh, Put? Jadi menurut aku ya di komik ini tuh banyak banget mengandung nilai-nilai keberanian, pengorbanan, terus ada nilai penghormatan kepada orang tua dan juga guru gitu kan. Nah, bagusnya nilai-nilai ini tuh nggak cuma disampaikan melalui perkataan mereka doang, tapi dilakukan gitu loh dalam aksinya tokoh-tokoh ini gitu loh. Nah, kita bisa ngeliat gitu loh dari keputusan-keputusan yang diambil dari si para tokoh ini, bahwa nilai-nilai itu ya ada itu di dalamnya. Dan juga apa ya, kita bisa ngeliat gitu loh prinsip apa yang mereka pegang teguh gitu kan. Ya meskipun ada beberapa nilai-nilai yang mungkin udah gak sesuai ya sama cara pandang masyarakat modern gitu. Nah, sebenarnya itu juga yang bikin komik ini tuh menarik gak sih buat dibahas? Karena selain bisa dinikmati sebagai hiburan, pembaca juga diajak buat ngelihat nilai-nilai, buat ngelihat cara pandang masyarakat pada masa itu ya, Put. Betul. Jadi kayak bisa memahami konteks budayanya gitu kan. Ya, tapi bukan berarti komik ini tuh nggak punya kekurangan ya, Put. Selain dari segi bahasa dan ceritanya tadi itu yang bisa diperdebatkan, menurut aku ada beberapa aspek nih, Put, yang mungkin kesannya kurang maksimal kali ya, Put. Apa yang paling kerasa? Kalau dari aku, dari pengembangan karakternya, Put. Oh, ya sih. Gimana? Itu gimana? Coba. Jadi gini, di dalam komik ini tuh kan banyak banget ya tokoh-tokohnya yang emang punya peran penting masing-masing. Tapi sebagian besar karakternya itu tuh
nggak berkembang secara signifikan gitu Iya. Put. Jadi kita sebagai pembaca cuma kenal mereka dari tindakan aja, bukan dari perubahan kepribadian atau juga dari konflik batin yang mereka alami. Paham. Jadi ibaratnya kayak kita tahu tokoh itu ya udah dari apa yang mereka lakukan doang. Kita nggak kenal, kita nggak tahu gitu apa yang mereka rasain gitu ya. Iya, betul banget. Jadinya kan ekspresi emosinya itu kurang tergambar secara mendalam gitu loh Put. Paham. Aku juga kadang pas baca nih ya, kadang aku kayak mikir ini kan ada kejadian besar, tapi kok reaksi mereka tuh kayak kurang dieksplorasi gitu. Jadi nggak ngimbangin kejadian itu tadi gitu loh. Jadi aku merasa nggak terikat secara emosional gitu sama si tokohnya ini gitu. Nah mungkin juga itu karena terlalu banyak tokoh nggak sih Put? Kadang nih ya aku pas baca komiknya itu aku harus balik dulu ke halaman sebelumnya buat tahu dan buat mastiin ini tuh siapa dan punya hubungan apa sama tokoh ini loh Put. Paham. Aku juga ngalamin jujur. Ya kan, serius. Terus juga di dalam komik ini itu ada banyak banget namanya. Betul. Terus bolak-balik. iya betul. Terus silsilah keluarganya juga kompleks banget. Relate. Hubungan tokohnya juga rumit banget. Terus pergantian karakternya juga sering banget kan. Jadi mungkin buat orang-orang yang kurang familiar nih ya sama Ramayana, agak kesusahan buat ngikutin alur ceritanya. Dan buat nginget juga susah ya. Iya, betul. Dan tapi kalau menurut aku yang paling kerasa itu dari segi bahasa dan tampilannya. Oh iya sih, itu juga. Kan. Soalnya nih aku izin lihat ini ya, soalnya aku mau bacain ada narasi yang aku tulis yang aku tuh nggak paham gitu ya. Mungkin apa ya? Mungkin karena faktor komik ini tuh ditulis pada zamannya itu ya. Jadi ada narasi atau dialog yang entah dari susunan kalimatnya, entah dari kosakatanya maupun dari apa ya, kayak apapun lah gitu yang kurang masuk gitu lah di kita. Contohnya nih, nih ada narasi. Tiba kepada saatnya yang mustari, maka bayi itu pun lahirlah ke Madia pada dengan selamat. Kayak agak bingung kan maksudnya apa gitu. Mungkin iya paham, tapi kalau aku tuh harus baca ulang lagi gitu ya. Buat bener-bener paham apa sih maksudnya gitu loh. Ada juga yang sebenarnya sekilas aku paham maksudnya apa. Cuman gak enak aja gitu loh. Janganlah bersedih hati, bahkan harus gembira sukasalya. Oleh karena kau telah diberi tugas yang mulia oleh Dewata. Ya tahu maksudnya sukasalya jangan sedih gitu-gitu lah ya. Paham, tapi tetap penyampaiannya secara sintaksis itu tuh kurang masuk, kurang kawin gitu kan. Aneh gitu ya. Apalagi fontnya itu tuh agak nyaru buat dibaca, jadi agak pusing gitu loh. Setuju banget sih, tapi nih Put, meskipun ada kendala ya dari segi bahasa, dari segi tampilan, atau juga dari tokoh-tokohnya, tapi masih bisa lah ya dimaklumi, karena kan memang karya ini tuh dibuat pada zamannya ya, alias itu puluhan tahun yang lalu Put. Betul. Jadi mungkin ada perbedaan dengan masa kini. Betul, dan selain aspek teknis maksudnya kayak sebenarnya nilai-nilai yang ditampilkan di ceritanya juga ikut dipengaruhi sama masa itu nggak sih? Maksud kamu yang kurang sesuai ya sama cara pandang masyarakat modern itu ya? Yes, betul. Kayak ada nih salah satu hal yang cukup menarik gitu ya di mata aku, yaitu mengenai posisi perempuan nih di komik ini. Jadi kalau kita lihat ya di komik ini, posisi perempuan tuh nggak jauh-jauh dari dijodohin, dinikahin sama siapa gitu sesuai kemauan dari yang lebih atas gitu, entah ayah, raja atau siapa, dewa atau guru siapa gitu, atau sayembara gitu. Intinya perempuan ini tuh jadi apa ya, sarana untuk mencapai tujuan tertentu oleh seseorang gitu loh, atau sekelompok orang gitu loh. Even mereka tuh nggak dikasih pilihan, atau minimal speak up tentang apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka, mereka setuju atau enggak gitu. Jadi ibaratnya kayak ya udah iya aja gitu loh. Iya sih. Tapi menurut aku nih ya, itu tuh mungkin caranya RA Kosasih nggak sih emang sengaja nampilin realitas sosial atau budaya yang ada pada zaman itu ke dalam komiknya ini, atau mungkin kondisi sosial pada masa itu. Jadi emang bukan sengaja untuk mendukung hal tersebut ya sih Put? Iya sih, bisa jadi
apa ya, sekedar gambaran aja ya, gambaran kondisi pada zaman itu ya kan. Iya bisa jadi kan, karena nih Iya. kalau misalkan kita baca secara lebih kritis gitu ya, penggambaran karakter perempuan di dalam komik ini tuh bikin aku terutama sebagai pembaca itu sadar kalau ternyata mungkin ya di zaman dulu itu perempuan punya ruang yang terbatas bahkan untuk dirinya sendiri Put. Betul, untuk hidupnya sendiri gitu ya. Iya betul. Ada nih, terutama aku masih nggak terima banget sampai sekarang mengenai Dewi Sukasalya yang disuruh Dewa Indra untuk apa ya, untuk menikah dengan pamannya gitu loh. Kayak itu pamannya sendiri loh. Dan gongnya itu pas pamannya itu udah meninggal, dia disuruh nikah lagi sama paman yang lain. Kayak nggak etis aja nggak sih ya kan? Nggak etis gitu loh. Masa hubungan sejarah antara paman dan keponakan tuh harus dibumbui dengan romansa gitu kan? Kayaknya nggak deh gitu. Tapi kalau dilihat berdasarkan mitologi nih ya, secara mitologi, emang kan para dewa itu seringkali ya digambarin sebagai pengatur takdir manusia. Jadi emang kadang tuh keputusan-keputusannya itu suka nggak berdasarkan pertimbangan yang masuk akal gitu untuk masyarakat modern. Tapi aku setuju sih sama kamu yang Dewi Sukasalya itu masih mempertanyakan kenapa Dewi Sukasalya ini itu nggak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan untuk hidupnya. Iya, betul. Makanya. Ya, gimana ya? Tapi ini tuh bikin si komik ini juga jadi menarik gitu kan, karena kita jadi bisa ngelihat POV yang berbeda gitu kan dari satu cerita gitu loh. Dan dari satu cerita kita bisa ngelihat POV yang berbeda dari dua masa gitu kan. Iya, betul. Dan itu sebenarnya nggak ada yang salah kan, sebenarnya cuman ya udah perbedaan perspektif zaman aja ya kan. Iya, bener banget, sepakat. Jadi ya masih enak untuk dinikmati alurnya. Jadi pembaca juga diajak mikir nih, diajak mempertanyakan apa aja sih nilai-nilai, apa aja sih yang terkandung di dalam komiknya ini. Iya betul. Dan apa ya, bikin kita bisa mengkritisi kan dari komik ini. Iya, betul. Ternyata ya Put, dari satu komik ini aja tuh kita bahasannya panjang ya. Iya betul. Dan tapi seru banget loh ini. Seru banget jujur, karena meski komik ini kan berarti udah puluhan tahun yang lalu ya terbitnya, tapi masih banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil ya. Iya, bener banget. Jadi mungkin nanti kita baca lagi ya komik yang lain, terus kita review lagi ya. Betul. Mungkin itu aja review dari kita. Semoga teman-teman mendapatkan perspektif baru, baik yang udah membaca komiknya atau yang tertarik nih untuk membaca komiknya. Betul. Aku Adel. Aku Putri. Sampai jumpa.